Saya berada di Medellin di Komuna 13. Sekarang ini adalah daerah yang sangat turis. Di sini benar-benar penuh sesak. Tapi 20 tahun yang lalu hal-hal berdarah terjadi di sini. Di dinding yang indah ini ada bekas peluru. Ini adalah bekas peluru yang nyata dan ada banyak di sini. Saat itu, dalam satu hari di daerah ini lebih dari 100 orang dibunuh dan hingga kini masih ditemukan ulah mayat orang-orang yang dibunuh saat itu. Untuk waktu yang lama daerah ini tidak dikendalikan oleh pihak berwenang tetapi dikendalikan oleh kartel dan bandit lainnya. Namun sekarang kita bisa mengatakan bahwa daerah ini dikendalikan oleh turis. Medellin adalah salah satu kota terbesar dan paling terkenal di Kolombia. Dulu, Pablo Escobar membangun imperiumnya di sini dan setiap hari orang-orang tewas. Sekarang di sini tinggal orang Kolombia yang modern dan maju. Di jalanan, banyak gadis cantik, kaum muda berpesta tanpa henti, dan orang asing terkejut dengan harga rendah untuk semua kesenangan yang mungkin, baik yang legal maupun yang tidak. Mereka bisa mengundangmu ke pesta Kamis hingga Rabu. Di setiap kota kamu kunjungi, mereka akan memiliki jalan-jalan gadis. Kesenangan di Kolombia seringkali umumnya dianggap terkait dengan bahaya. Di sini orang-orang dibunuh. Pada hari ketiga di Kolombia, orang ingin merampok saya. Pada detik ini sedang merampok di tempat mungkin membunuh seseorang. Bersih, berpakaian rapi dan berada di suatu daerah khusus. Kemungkinan kamu akan menghadapi masalah besar. Untuk berubah menjadi lebih baik, kota Medellin telah mengalami pertarungan berdarah antara pihak berwenang dan para raja narkoba. Begitulah helikopter datang sekitar jam 5 pagi dan hanya melayang di atas. Jadi caption isen, Garda Nasional, polisi, semuanya, termasuk tank batalion. Namun demikian kerabat, Escobar masih tinggal di sini dan saya bahkan bertemu dengan keponakannya. Tidak tahu, tidak bisa. Pertanyaan apa? Saya tidak tahu pertanyaan. Meskipun ada ancaman yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari Kolombia, keluarga-keluarga sejahtera dari Eropa pindah ke sini. Di mana-mana ada berbagai jenis zat terlarang. Ada di sekolah swasta bahkan lebih banyak lagi. Kolombia negara kami, Medellin rumah. Ini akan menjadi episode tentang kota paling pesta di Kolombia, Medellin yang gila. Jadi berlanggananlah di YouTube dan Instagram, kita baca rap untuk keberuntungan dan ayo pergi. La verdad que no soy un purgatorio, la verdad que soy un muchacho terrenal, pero soy un hijo Cristo en el cielo y en la tierra, como que fin de la guerra, bendiciones que se acaben todas las guerras. Pada penerbangan domestik di Kolombia, semuanya begitu santai. Sehingga di pemeriksaan keamanan mereka bahkan tidak mengambil botol air menonjol dari saku ransel saya. Terbang hanya setengah jam. Dengan mobil memakan waktu setengah hari sepanjang jalan adalah pegunungan yang curam. Bos dari bandara sudah dengan keunikan Kolombia. Tertulis tarif 14, tetapi kenyataannya mereka mengambil 20.000 peso. Namun harga tersebut termasuk atraksi. Terowongan sepanjang 7 km di pintu keluarnya disambut oleh tentara dengan animator. Dekat memperhatikan apakah mereka memiliki sesuatu yang putih di hidung. Tetapi pertunjukan yang sangat aneh. Selanjutnya pemandangan Medellin yang benar-benar menakjubkan. Tepat seperti yang kita lihat di serial tentang Pablo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, la luz. Pegunungan menciptakan iklim yang sangat bagus di Medellin. Lihat, hanya 24 derajat sementara di dekat pantai hampir mencapai 40. Di terminal akhir, mereka menjual kopi dan rokok dan para sopir taksi dengan malas memindahkan mobil mereka tanpa menyalakan mesin. Tapi tidak di mana-mana setenang itu. Saya hanya pergi beberapa kilometer dan tiba di daerah yang sangat bising. Di sekeliling ada anak muda dan kerumunan orang yang penuh energi. Eta Akmal. Dia tinggal di Kolombia selama setahun dan tahu banyak hal. Dia sendiri berasal dari Uzbekistan yang sangat membingungkan orang Kolombia. Baru-baru ini saya di Putumayo hutan. Dan di sini orang kurang baik dalam geografi. Saya tukang cukur tanya, dari mana asal Anda? Dari Rusia. Dan dia bertanya teknis dari mana? Bilang dari Uzbekistan. Saya tahu di mana itu. Saya jatuh dari kursi.
Saya bilang, ya, kamu benar-benar tahu di mana itu berada. Dia bilang, ya, itu di bagian Asia. Dan saya bilang, ya benar, pengetahuan yang bagus pikir saya. Dan dia bilang, pokoknya di sana ada Bangladesh, di sana ada Sri Lanka. Таиланд? То есть у него Бангладеш со Шри-Ланкой, во-первых, рядом. Да-да-да. Я такой, да, мы там рядом. Seperti orang, Akmal tiba di Kolombia kebetulan tetapi jatuh cinta negara itu dan tinggal lebih lama. Saya hanya bepergian di Amerika Latin. Awalnya saya berada di Peru untuk waktu yang cukup lama, kemudian di Costa Rica, lalu di Meksiko, di beberapa kota. Dan saya memutuskan untuk pergi ke Kolombia. Saya berada di Bogota. Dan saya pergi ke tukang cukur. Tukang cukur bertanya, tujuanmu? Saya bilang, mungkin ke Cartagena atau ke Santa Marta. Dia bilang, kamu harus pergi ke Medellin. Dan dia bilang, pergilah ke Medellin. Mengapa Medellin? Dia bilang, ya, itu kota yang sangat keren, sangat trendy, yang paling indah di Kolombia. Saya bilang, saya tidak tahu Medellin. Dia bilang, pergi beberapa hari. Jadi saya datang. Pada saat itu Akmal juga sedikit kehabisan uang. Saya mendapat telepon dari perusahaan saya di Moskow. Mereka bilang seperti, ya bro, semuanya ada di sana. Dengan kejadian terakhir, kami tidak bisa terus bekerja sama. Saya pikir, wah keren, terjebak di Medellin, kota yang tidak saya kenal, tanpa pekerjaan, tanpa apa-apa. Sejak itu, Akmal bekerja secara remote sebagai pelatih bahasa dan membantu orang belajar bahasa asing dengan cepat. Dia sendiri berbicara dalam 6 bahasa dan menyukai wanita Kolombia, di mana dia mempraktikkan bahasa Spanyolnya. Taman mana? Saya dari Medellin, selalu tinggal di kota yang sangat indah dan menawan ini, Medellin. Dia bilang dia tinggal seumur hidup di Medellin. Dan Anda tinggal di daerah mana? Tidak, sebenarnya saya tinggal di sini, di daerah utara. Dia tinggal di bagian utara. А в России ей нравятся вообще иностранцы, типа, она бы, типа, могла встречаться с иностранцем? Sebenarnya saya benar-benar sedikit takut sekali. Dan sedikit menakutkan. Sebenarnya dan di... Karena apa yang kita... Itu... cerita-cerita yang bisa saya akan ceritakan. Jika kamu mendapatkan nomor telepon dan kemungkinan besar kamu akan mendapatkannya, itu tidak berarti apa-apa. Karena di sini mereka bisa saja membalasmu. Jika mereka membalas, mungkin seminggu kemudian. Di sini sangat biasa jika misalnya kamu merencanakan kencan dan gadisnya tidak datang. Здесь нет такого понимания, как ответственность. Sekitar suasana cinta yang sangat aneh dan semua orang saling berpelukan. Sementara kami mencari jalan, Akmal berhasil mengedipkan mata kepada seorang polisi wanita. Dia kan perempuan di komunitas Trust Ihsan Jafir Paraki ya. Di sini saya punya pengalaman ingin berkenalan dengan gadis lagi. Pada dasarnya dia memang begitu, tapi tetap sangat menarik. Dan saya berpikir, aduh bagaimana melakukannya. Dan saya punya buku tentang Pablo Neruda. Saya bilang, saya tahu Anda tidak terbiasa berkenalan di sini, tapi... Lihat buku saya baca puisi. Dia tidak menangkap saya, itu bagus. Ya, dia meninggalkan nomor WhatsApp-nya. Tetapi saat itu, saya tidak menghubunginya karena saya pergi ke tempat lain. Dari kereta gantung terlihat lebih banyak. Di bawah kaki terdapat kawasan kumuh yang tak berujung. Selalu di suatu tempat dekat, polisi setempat menggeledah seseorang dan di dinding semuanya digambar apapun yang bisa digambar. Brazil, Rusia, Belanda. Kawasan kumuh di Kolombia disebut komuna. Sebagian besar terletak di lereng gunung seperti yang kami kunjungi. Di bawah kaki, ayam-ayam berkeliaran dan rumah-rumah yang acak menjulang ke langit. Jalan setapak dengan tangga ini mengarah lebih tinggi lagi. Tidak bisa dicapai dengan mobil. Di sini, tepat di batu, mereka membuat tempat untuk membangun semacam gubuk baru atau kamar kecil. Lihatlah bagaimana pria ini hidup. Dia membangun rumah dan halaman kecil di atas atap rumah lain. Namun jika di tempat kita merasa malu dengan hidup begini, sebaliknya semakin miskin, semakin bahagia mereka hidup. Mungkin pria ini terlibat dalam sesuatu yang ilegal dan menyembunyikan wajah mereka, tetapi gadis ramah. Sepertinya itu adalah kayu bakar terbaik yang pernah saya lihat dengan Anda. Duduk di peti, oke? Di sini kami harus menerobos kawanan anjing besar. Saya berpura-pura, tidak takut. Apa terjadi? Lihat ada orang tidak disukai. Semakin tinggi semakin berbahaya. Di sana semakin tinggi ke gunung, semakin besar risiko menghadapi masalah. Jadi kurang lebih kamu harus tahu kemana kamu pergi, pada waktu apa dan dengan siapa kamu akan berinteraksi kan? Jadi jika kau berpakaian bagus dan berada di daerah tertentu, kemungkinan kamu menghadapi masalah sangat besar. Nah, dan semua orang ingin
menunjukkan diri mereka di depan kamera, berdiri dan pergi. Berapa persentase orang di Medellin yang tinggal di daerah seperti itu? Bukan di gedung tinggi. Ya, saya kira sebagian besar, mungkin kemungkinan besar jika berbicara dalam koefisien lebih dari 50%, saya kira. Karena hal yang aneh, jika di desa dan daerah yang kurang baik di tempat kita, kebanyakan dihuni oleh pensiunan dan pemabuk, menariknya, di daerah kumuh Kolombia tidak demikian, dan di jalanan banyak anak muda dan gadis-gadis yang sangat cantik. Ini menunjukkan bahwa berbeda dengan yang sering kita lihat di tempat lain di negara kita, di mana sering kali kita temui pemandangan seperti itu. Begitulah cara merayu dengan baik sekali. Para remaja lokal dengan canggung mendekati teman sebayanya, sedangkan kami sebagai orang asing, para gadis sendiri yang mendekati kami. Я весь день красилась, и тут вот заметили. Apa yang mereka teriakkan? Kami ingin menunjukkan sesuatu, ada yang bisa ditunjukkan. Jika dibandingkan dengan wanita Amerika Latin lainnya, ya ini mungkin terdengar bodoh, tetapi di Meksiko ya, di 3 kota dan di Costa Rica dan di Peru, gadis-gadis tercantik pasti ada di sini. Di Kolombia, mereka ada di sini di daerah yang kurang baik, tetapi mereka mengerti bahwa mereka harus cantik untuk bisa keluar dari sini. Dan mereka melihat kami sebagai tiket ke daerah yang lebih baik, ya dan tidak. Di sini ada ekstrim dan ekstrim. Di sini mereka benar-benar melihat orang asing sebagai cara untuk keluar dari sini, atau sebaliknya menghindari, karena ada yang benar-benar tidak suka dengan orang asing. Mereka berpikir bahwa kami datang ke sini, terutama orang Amerika, dengan uang kami dan bisa membeli segalanya di sini, tanpa belajar bahasa. Hari mulai malam dan saatnya bersiap-siap ke daerah pesta di Medellin. Tapi pertama-tama saya akan mampir ke rumah seorang pelancong lain. Begini cara mereka menjaga rumah di sini pada malam hari. Hanya mengalirkan listrik. Mas ini adalah seorang pria bernama Maxim dan dia sudah 9 bulan di Kolombia. Nah, kamu punya pemandangan ke daerah Pablo Escobar? Apakah kamu sengaja memilih begitu? Sebenarnya saya sudah berpindah beberapa tempat di Medellin, tetapi dimanapun saya tinggal, saya selalu memiliki pemandangan yang bagus. Entah saya seorang romantis, saya suka di sini, atau memang di sini indah. Saya pikir di sini memang indah. Saya memberitahumu dengan pandangan segar bahwa di sini sangat indah. Apakah kamu tidak merasa begitu? Saya benar-benar tidak bisa berhenti melihat. Max seorang blogger. Dia memiliki saluran YouTube dan ketika kamera menyala, dia tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman, tempat istimewa, saya mengundang kalian melihat bagaimana ini terjadi di sini. Biarkan saya menjadi pembawa acara di sini. Блогеры не ужасно вообще, они захватывают сразу канал. Захватывают эфир, да? Чё, кроссы у тебя так Sушились. Saya hanya suka memakai sepatu kets. Serius? Seperti bangsawan dewasa. Jangan diikat, lalu begitu saja, sekali dan kita pergi. Itu keren, itu hebat kan? Itu sangat hebat. Lihat teman-teman berapa banyak kosmetik dan produk kecantikan lainnya. Ini memang benar-benar set gentleman. Sepertinya sekali. Apartemennya kecil, tapi secara keseluruhan kulkasnya besar. Apa yang ada di sana? Ini dia. Baru saja pindah. Сколько квартира стоит? Штука баксов. Maxim memulai perkenalannya dengan Amerika Latin dengan perampokan. Kartu saya, di San Paulo dibaca kodenya, di bandara. Saya pikir saya akan menarik $50. Untuk taksi, ya seperti pintar. Saya masukkan kartu. Tarik $50. Kartu saya diambil oleh peretas di Bandara Internasional San Paulo. Ini adalah hub wisata yang sangat besar. Kamu yakin? Saya bersumpah padamu. Dan ini bukan saya. Kamu bisa obrolan, bisa dicek, bisa diketahui. Apakah kamu melihat beberapa transaksi? Saya melihat transaksi dan sekitar 4-5 hari kemudian uang mulai ditarik saat saya tidur. Syukurlah tidak banyak uang di sana. Mereka menghitung total sejumlah sekitar $247. Все хорошо. Di sekelilingnya ada gunung. Dimanapun kamu tinggal, bangunan 20-30 lantai memberi pemandangan luas. Mereka sering menyebut kota mereka Chimba. Chimba по-испански это веща. Mereka bangga dengan kota mereka, dianggap sebagai kota yang paling keren. Siapapun yang kamu tanya, kita akan berjalan-jalan sekarang. Frasa bahwa Medellin adalah kota yang benar-benar Chimba akan muncul baik dari gadis-gadis maupun dari sopir taksi, dari semua orang. Saya melihat grafiti seperti itu. Nah, maksudnya ini Chimba, teman-teman. Di depan kalian Chimba, semua orang menikmatinya. Hari ini kemana pergi? Pergi ke sana? Di mana gedung tinggi? Di mana gedung-gedung tinggi, di sana cukup tenang. Bukan berarti tenang, tapi aman. Poblado dianggap daerah paling aman.
Poblado adalah daerah pesta di Medellin di mana banyak orang asing dan ramai hingga pagi. Nah teman-teman, dimulai Taman Lleras. Konsentrasi tertinggi gadis-gadis. Selamat datang teman-teman. Makanan enak, harga bagus, orang-orang cantik, budaya yang baik. Maksudnya bahasa mereka sendiri sangat menarik. Portugis dan Spanyol. Mereka menarik Tarian, maksudnya bagi mereka normal untuk mendekat, berbicara, menyentuh, masuk ke dalam kontak ini. Tapi itu belum berarti apa-apa. Itu tidak berarti apa-apa, tetapi itu juga bukan penghalang untuk semua ini. Ini adalah awal, cewek-cewek, beberapa siap berbicara, tertawa, senyum padamu. Mungkin kau melihat sesuatu kan? Ay, qué lindas, qué rico, mil gracias, muy bonitas. Di sini semua orang cantik dan berpakaian rapi di kota ini. Banyak gadis-gadis. Perhatikan di meja-meja. Lihat betapa glamournya mereka. Saya bilang besok kita model-model seperti itu pokoknya berkeliaran. Dengar apakah ini hanya gadis-gadis yang berjalan-jalan atau tidak, atau mereka bekerja. Di sini bekerja dengan kesenangan, saling terkait. Di sini tidak saling mengganggu. Jadi tidak bisa dikatakan dengan tegas bahwa tidak, dan tidak bisa dikatakan dengan tegas bahwa ya. Pada saat yang sama, bisa jadi ada situasi di mana misalnya salah satu gadis, dia benar-benar bekerja, tetapi tepat hari ini, pada saat ini dia hanya bersenang-senang. Ini murni logika saya. Если ты хочешь решить вопрос, но залистаешь 2 или 3 конца, как бы, и ты вопрос порешаешь. Secara umum ya, banyak yang datang untuk bersantai, yang duduk seperti ini. Sebenarnya orang harus bisa memahami. О, lo siento, mi amor, mi cielo, mi corazón, mi culpa. Te pedí mis culpas, ¿está bien? Bahkan untuk makan dengan tenang di Medellin tidak bisa. Dan dalam setengah jam di kafe murah terjadi peristiwa untuk satu episode terpisah. Pertama, kami dibangunkan dari meja oleh rapper lokal. Mira cómo baila, mira cómo goza, con los zapatos colores blancos y futuro. Estamos en puro, dale que futuro me encuentro duro. Oh, man, what are your name? Vlad. Oreo. La verdad que no soy un purgatorio, la verdad que soy un muchacho de la pinta, la niña, la Santa María, las 3 embarcaciones, cantantes hay muchos, cantantes hay varios, yo canto para todo el sistema planetario, la rebeldía temen. Para usted. Agar kalian tahu, anak itu terus membaca sampai kami selesai makan. Bahkan nenek pun tidak begitu memperhatikan agar saya tidak meninggalkan apapun di piring. Yo creo que tú eres aquí, eres empresaria. Dan di meja kami ada keponakan asli Escobar. Setidaknya dia membuktikannya dengan banyak foto dirinya bersama saudara Pablo. Untuk berjaga-jaga, saya mengikuti akun Instagramnya. Kamu juga harus mengikutinya. В инсте я Вова Карманов, и у меня в подписчиках уже есть вот эта колумбийская контрабанда. ¿Tú eres como Don Roberto cumplió 76 años. de Escobar? Sí, Roberto Escobar. Родственница Эскобара, по-любому. Да. Все-таки есть родственники. Короче, самые ребята, крутой бордель, который есть в Медellине. Вот, это Сабрина, получается, племянник или кто? Она племянница. Она, получается, это тетя тогда какая-то, чья-то. Sementara gadis itu bercerita tentang produksi sepatu dengan logo Escobar, Max memikirkan peluang untuk masuk ke dalam keluarga. Dia Я ничего не почувствовал там, Лео. Что-то натурально нарисовали. bahkan tidak terlihat bahwa serangan wanita ini akan berakhir hari ini. Ternyata kami baru saja bertemu dengan dua gadis ini sekitar setengah jam yang lalu. I look for walk. You remember? Yeah, of course. Pada akhirnya, mereka mengambil kontak kami. Seperti yang dijamin oleh Maxim, banyak wanita Kolombia di sini mencari orang asing kaya yang akan berbagi uang dengan mereka. Semua orang terlihat lelah, ya. Di sini memang seperti itu. Ini adalah gaya, bukan karena seseorang ingin menampilkan orang lain dalam cahaya tertentu. Ada yang tidak berbicara, ada yang memang tidak tahu. Coba apotek ini juga penuh dengan banyak. Di Kolombia, mereka lebih santai terhadap zat-zat terlarang. Di setiap sudut ada yang menjual sesuatu yang ilegal. Apa yang terjadi di sini? Di sini orang-orang berkumpul untuk merokok di akhir pekan. Mereka sering berkumpul dengan pasangan atau teman. Biasanya mereka duduk di atas pasir, kadang-kadang merokok, seolah-olah meskipun ada polisi di sini, tepat di sini di taman ini ada pos polisi kan? Pos polisi dan orang-orang tetap merokok melakukan hal-hal lain. Dan sebenarnya tidak ada yang merasa terganggu, teman-teman. Ya, ini hanya negara lain, suasana yang berbeda. Ada aturan dan hukum yang berbeda. Apakah di sini juga menjual sesuatu yang terlarang? Orang-orang seperti itu, kenapa banyak chupa chups yang dijual?
orang-orang mengonsumsi berbagai barang terlarang dan memberi rasa kan, itu mengalir seolah-olah melalui tenggorokanmu dan kamu mendapatkan rasa saya kira agak pahit atau semacamnya, dan mereka hanya mengisapnya dengan chupa chups. Selain itu, chupa chups seolah-olah ya bisa begitu bawa dahi tapi seolah-olah menyakitkan. Dilempar mic. Karena banyaknya narkoba di Kolombia ada banyak masalah. Bayangkan bahwa beberapa zat di sini 50 bahkan 100 kali lebih murah daripada di Eropa. Dan negara yang korup tidak bisa melawan wabah ini. Akibatnya orang kehilangan segalanya, menjadi gila dan mati di jalanan. Saya pergi ke salah satu kawasan paling bergengsi di Medellin. Di Kolombia, semua daerah dibagi berdasarkan berstatus ke-6 Zitikunsa. Di rumah ini tinggal Emil dan Nastia. Jadi, bisnis di Kolombia, kesena rumah, anak-anak sunak, dan anjing besar. Di meja ada berbagai makanan lokal yang lezat dan eksotis. Apa namanya? Granadilla. Nah, ini salah satu jenis markisa. Kapan Anda memecahkannya? Jadi bisa dibuka seperti ini. Ini adalah embrio ayam yang sedang berkembang. Dan cairannya, ini adalah embrio dari banyak pohon. Markisa. Bagus sekali. Dan ini dengan sendok. Rubinskaya. Sayang. Senang bertemu denganmu. Ini musiman. Ada yang musiman. Rendah. Ini tidak berguna. Mereka memberikannya di sini seolah-olah untuk pergi ke lingkungan. Ada di sana, ada musiman. Кто бы мог подумать, на что я потел в Медельине, так это на фисташке. Emil dan Nastia memiliki 3 anak dan semuanya belajar di Medellin. Medellin ya, mengingat ketenarannya pasti di setiap sudut bisa menemukan sesuatu. Как родителям уследить за детьми, чтобы они вот это не попробовали, или они могут попробовать, или вот ваше мнение как родители? Buah terlarang tidak ada. Artinya tidak boleh ada kapanpun. Mungkin ini adalah pendidikan pertama-tama. Artinya sama seperti misalnya di Belanda ketika pada tahun 90-an atau tahun 2000-an anak-anak remaja atau di sana anak-anak berusia 10, 12, 13 tahun melihat apa yang terjadi di kedai kopi, orang tua perlu mengajari mereka. Saya punya teman dari Belanda, saya berpendapat bahwa ini mungkin benar. Untuk melindungi remaja dari narkoba, perlu terus-menerus mengadakan percakapan dengan mereka. Ada berbagai jenis zat terlarang dan kami membicarakannya. Saya secara teratur menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi, apa itu dan apa yang bisa terjadi. Dia tahu ini dengan baik, ini ada di sekolah dan di sekolah swasta bahkan lebih banyak lagi. Jadi ini benar-benar topik yang penting. Tapi kami tidak melarang hal ya. Ketika kamu mau, kapanpun kamu mau, datanglah. Kami akan mengatakan bahwa kamu cukup umur untuk mencoba sesuatu. Kamu berusia 15-16 tahun dan kamu mau, kamu siap. Чтобы это не было так, что потом он уйдет и какого-то там трэша, да, придет, вернется в непонятном состоянии. Нет. Kolombia sedang menuju legalisasi dan berusaha mendapatkan penghasilan resmi dari produk ganja dan koka. Apa itu ini? Herbarium. Pameran tentang produk dari tabu ganja. Ini adalah salep pereda nyeri yang bisa digunakan oleh atlet. Ketika ototmu sakit, ada yang sakit. Ini juga yang utama minyak ganja murni ya, menghidupkan wajah. Ya, boleh. Ya, ini tonik rambut. Untuk pertumbuhan rambut di dalamnya juga ada berbagai eukaliptus, herbal, dan ekstrak koka serta ganja. Ya, nah di sini ada perkebunan yang secara khusus menanam marijuana untuk penggunaan medis. Mereka menjualnya ke berbagai perusahaan kosmetik. Jadi di sini sangat mungkin datang menginvestasikan $500 juta, membeli perkebunan dan kemudian menjualnya. Bagaimana dengan ekstrak ibum? Tanaman. Вы ездили на плантацию, например? Да. Jenis pertanian baru dan unik ini yang sangat menarik dan inovatif membawa Kolombia banyak uang. Ini sedang berkembang pesat. Belum seperti kopi, tetapi ini berkembang pesat karena sudah banyak orang yang cukup lama mengembangkan produk semacam ini di pasar Amerika. Jangan lupa, yang paling penting adalah konsumen. Konsumen untuk produk semacam ini ada di Amerika Serikat. Ini dekat, sehingga biaya transportasi rendah. Jadi semua prasyarat untuk itu ada, dan di sini biaya penanaman jauh lebih rendah. Untuk menjalankan bisnis agraria di Kolombia misalnya, ada keuntungan yang sangat menarik, yaitu di sini karena cuaca,
Kamu tidak perlu membangun sistem irigasi hampir untuk apapun. Artinya semuanya disiram secara alami oleh alam. Tugasmu sebaliknya adalah memastikan pasokan air. Dengan mempertimbangkan bahwa tanahnya murah, tenaga kerjanya murah, dan juga tidak perlu mengatur irigasi, terutama untuk pohon buah-buahan misalnya, seperti alpukat. Bayangkan, seberapa banyak biaya produksi kamu menurun dengan pasar konsumen besar di dekatnya, seperti Amerika Serikat. Seperti yang terjadi di negara-negara CIS, bandit dan raja narkoba Kolombia setelah menjadi kaya, masuk ke politik dan menjadi pengusaha legal. Benar bahwa di Medellin lebih tenang karena di sini tidak ada perselisihan antar kartel seperti yang ada di Bogota. Yang ada di Bogota memang begitu. Di sana orang-orang itu sendiri. Yang tampaknya adalah perwakilan mengatakan dengan tenang di sebuah pesta. Di sini semuanya baik-baik saja. Kami mengendalikan semuanya di sini. Jadi mafia Antioquia sendiri, mereka berkumpul di sini, mereka membangun hotel. Mereka sudah mengerti bahwa uang yang dulu diperoleh dengan cara lain, sekarang semua ini harus dilakukan secara legal. Saat ini, bahkan jika ada orang-orang hebat yang melakukan hal-hal seperti itu, mereka bahkan tidak pergi ke tempat-tempat yang kita kunjungi. Maksudnya mereka memiliki dunia paralel mereka sendiri, kamu bahkan tidak melihatnya, tidak pernah bersinggungan. Namun sebagian besar orang Kolombia terus hidup di daerah kumuh, mereka tidak menjadi lebih kaya, tetapi setidaknya lebih jarang meninggal di jalanan. ¿Por la noche es peligroso o no? Un segundo, registración. No, por acá la vida es calmada, muy tranquila. No puede salir tranquilamente a las calles y dependiendo si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno. Как они относятся к Пабло? Pues ellos tampoco es que me hayan hablado mucho a ellos, pero igualmente como él dijo, aquí todo el mundo lo conoce. Позитивный или негативный? Более негативный. Beberapa daerah di Medellin dibangun dengan uang berdarah Escobar. Dan di sana, penduduk masih menghormatinya. Di sini perang antara mereka terus terjadi. Но даже здесь есть мемориал у бывшего здания, получается, которое выкупил Пабло Эскобар, называлось оно Монако. Вот, получается, там 46 тысяч точек. Каждая из этих точек 46 612, да, как пуля, да. Это, получается, каждая точка посвящена какому-то пострадавшему во время войны. 46 612, да, точек. Jadi yang menderita hanyalah orang-orang. Sebenarnya saat itu kartel tidak peduli, ya, berapa banyak orang yang mereka bunuh demi satu orang. Jadi sekarang ini pernah terjadi, misalnya untuk membunuh seorang pejabat tertentu, mereka meledakkan pesawat secara utuh. Bahkan ada nama penerbangannya, ya, ada penerbangan. Dari perusahaan Avianca yang diledakkan sepenuhnya. Jadi semua perang besar ini, hanya untuk satu pejabat misalnya, ketika ada pesaing, mereka meledakkan bank secara utuh, meledakkan supermarket, hanya demi satu orang. Pada umumnya orang Kolombia merasa malu Escobar, tetapi mereka tidak bisa melupakan dia. Orang Amerika melakukan segala cara untuk menjadikannya seperti itu. Ini karakternya pahlawan. Tentu saja, ya, ini termasuk. Netflix tentunya juga ada beberapa serial lainnya, beberapa cerita, beberapa buku. Masalah di sini disebabkan oleh kedatangan imigran Venezuela. Sebenarnya bisa dimengerti juga dari sisi mereka. Negara ini sangat miskin. Dengan fakta bahwa kita adalah nomor 1 dalam cadangan minyak, bayangkan. Ya, tapi karena pemerintah yang korup dan beberapa kekurangan mereka, orang-orang hidup sangat miskin. Jadi mencuri dari kamu atau dari saya setara dengan 6 bulan kerja, mungkin bahkan lebih. Jadi mereka memilih jalan ini ke dunia kriminal. Ketika anak-anak seperti itu lewat di komunitas dengan sepeda motor, lebih baik jaga barang-barangmu, lebih kuat. Jika berbicara tentang kriminalitas, daerah pegunungan ini di malam hari bisa ada masalah karena bagaimanapun juga sampai polisi datang, mereka mudah melarikan diri, bersembunyi di suatu tempat. Pada saat yang sama, Emil dan Nastia membuat kondisi sehingga anak-anak mereka tidak khawatir tentang keamanan mereka. Kami punya anak laki-laki sulung yang berlatih setiap hari di lapangan air dan pergi ke latihan dengan Uber. Stadion. Kami bahkan tidak perlu meminta apa-apa. Kami tahu Uber ada aplikasinya, bisa melihat siapa yang mengantar apa. И, как правило, эти водители даже повторяются, они уже нас знают, кого везут. То есть это очень комфортно. Saya akan bahas daerah berbahaya. Sebenarnya, ya, mereka ada. Dan kami pergi ke sana. Ya sih, di sana pusat Medellin bisa konflik dan berbahaya. Tapi ada juga daerah lain yang bisa dibilang daerah gangster. Tapi kami juga pergi ke sana. Semua tergantung pada bagaimana kamu akan menghadapi kenyataan ini. Jadi bolong, tak ada yang mendekatimu dengan parang dan memotong, kan? Jadi tidak ada yang namanya perampokan di siang bolong. Berjalan. Как правило, это какие-то определенные ситуации. Maxim lebih sering masuk ke daerah-daerah berbahaya dan kenyataannya lebih keras baginya. Hari ketiga, saya di Kolombia, pria ingin merampok saya, dan ada beberapa orang, saya bersama gadis Alina, seorang Ukraina.
Dan seorang pria di Bogota membuka dengan besi dan berkata, saya akan menusukkanmu sekarang seperti menusuk-menusuk. Dia menghitung sampai 2. Saya punya detik tersisa. Jadi ada kejadian, di mana seorang pria mengejar saya, kami mulai sesi foto, dan dia bilang, tunggu sebentar, lalu dia pergi ke taksinya, membuka bagasi, mengacak-acak tasnya, mengeluarkan sesuatu, apa? Saya tidak bisa bilang apa yang terjadi karena saya tidak melihatnya, mungkin ada pistol. Berkenalan dengan gadis-gadis lokal juga kadang berakhir buruk, tapi mereka berpikir bahwa kamu kaya, padahal kamu bisa saja tidak kaya. Berapa banyak orang berbeda yang datang, tidak kaya, tidak punya uang. Putih, berarti pasti ada di peringkat, ya, itu bisa jadi salah satu pilihan. Tapi di sisi lain, melihat bagaimana orang-orang bersantai dan menghabiskan uang untuk semua kemewahan ini, makanan mahal, pakaian mahal, gadis-gadis cantik yang dimodifikasi, berarti uang juga sepertinya ada masalah, semacam Glavelin disebut Cinderella, dan ada Cinderella yang seperti yang saya pahami dicampur dengan berbagai hal, maksudnya koktail, minuman beralkohol. Saya belajar bahasa Spanyol, saya punya teman sekelas, dia bertemu dengan seorang gadis dari Cinderella. Dia datang menemuinya, mendesak agar mereka minum sedikit. Dia bilang, bagaimana kalau kita jangan kasih vodka? Dan mereka minum vodka, lalu dia jadi seperti tersadar. Setelah 2 atau 2,5 hari, jadi dia hampir mati, dia dicampurkan sesuatu. Kemudian saya belajar, lagi kali ini saya bertemu dengan teman sekelas saya dari Amerika. Dan dia bilang, saya belajar selama 4 bulan. Ya, saya sudah bertemu dengan berbagai orang asing, jadi bisa dipahami. Dalam grup, tidak lebih dari 4-5 orang asing. Jadi bisa dikatakan dengan yakin bahwa dia tidak lebih dari 20 orang yang dia temui. Dan dari 20 orang itu, 3 atau 4 terjebak dalam penipuan dengan minuman alkohol dan kehilangan kesadaran. Dan seterusnya, apa yang berbahaya? Tidak semua orang tahan dengan kesehatan. Jadi orang-orang ini yang menjebakmu, как бы они тебе кидают там, допустим, пару там пилов, да, смотрят, тебя не берет, а у них, как бы, как я уже объяснял, вот это, знаешь, там, замуж не втерпешь, ну, они нетерпеливые, они раз там, блядь, двойная сверху доза, понял? А они ж не химики, там, не алхимики, не знают темы, они тебя накидывают, как бы, это раз и просто кряк. Они, то есть, у тебя воруют телефон, и банковскую карту, и деньги, ну, и там, ну, там, рыжуха, там, цепи, у кого что. Teknologi coba perampokan di Kolombia terus berkembang. Идешь по улице, тебя, допустим, обгоняют сзади, тебе дышат каким-то порошком в лицо, ты просто его случайно как бы вдохнул просто на расстоянии, просто по улице идя, даже с ветром. Mereka mengambilmu, ayo, Iran Id. Jadi kamu dirampok dan kamu hanya berdiri, tersenyum melihatnya. Bagaimana lagi kita bisa menentukan perempuan yang bekerja? Jadi mereka bisa berdiri di satu tempat dan tidak bergerak dalam waktu tertentu. Tidak ada jaminan mereka tidak sedang menunggu teman, tapi juga tidak ada jaminan mereka tidak sedang menunggu teman. Seolah-olah dengan uang, seolah-olah kamu menunggu. Mereka akan bilang, ya mungkin juga kamu di sini kamu bisa merekam dengan jelas, karena mereka akan ada di mana-mana, berdiri, duduk, dan berjalan. Polisi, Moshi jelas menyadari segala sesuatu yang sedang terjadi, tetapi para petugas biasanya hanya mengawasi ketertiban dasar. Secara kasar, mereka hanya memastikan agar tidak ada yang berkelahi di tempat wisata. Kami berbicara langsung dengan polisi ini tentang prostitusi. En Colombia es legal si yo busco para una chica con dinero, para pagar dinero. La prostitución acá no es legal. No es legal. No, obviamente mayor de edad. Mayor de edad sin problema. Tú no vas a ir a policía como... ¿No? Okay, mil gracias. Kamu sudah dewasa, tidak akan ada masalah bagimu. Apa yang dia katakan? Dia bilang, itu ilegal. Tapi dia bilang, seperti kamu akan ditangkap. Она говорит, нет. А ее? Никого. А что тогда такое легально? Если я не просто знаю, я не знаю. нельзя, но занимайтесь, пожалуйста. То есть тебя как бы упакуют, если ты как бы спишь с несовершеннолетним человеком, как бы за деньги. Perempuan Kolombia tak kamu temui di sini. Beberapa terlihat seperti anak-anak. Aku 18 tahun, bayangkan? Saya punya dokumen. Saya punya dokumen? Iya. Saya menunjukkan dokumen. Di antara semua ini ada juga banyak anak-anak kecil. Ini adalah Indian tidak memiliki tempat tinggal. Di daerah yang banyak turis, mereka bisa mendapatkan sedikit uang dengan menari dan mengamen.
Polisi mendenda mereka, tapi tidak berhasil. Orang-orang Indian memang tidak punya tempat untuk pergi. Hampir setengah jam kami merekam wawancara dengan Max. Kami berbicara keras, di sebelah ada musik yang keras, dan di sampingnya ada keluarga Indian yang sedang tidur, komplit tanpa ayah. Memang Nastia dan Emil pindah ke sini dari Barcelona yang tidak biasa karena banyak orang Kolombia justru bermimpi tentang Eropa. Dimitri menulis bahwa tidak, pindah dari Eropa ke Amerika Latin bisa pindah, dan memang itu pilihan kami. Kami benar-benar paham kemana kami pergi dan bagaimana di sini, tapi kami berhasil membangun hidup nyaman untuk diri kami sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang itu, di mana rumahmu atau bagaimana perasaanmu, seperti di rumah, ya Kolombia jadi negara kita, Medellin rumah kita. Aku pikir setelah dari Rusia aku pindah ke Eropa, aku bisa berkembang di sana. Dan ini bisa, tidak ada batasan, tidak ada pembatasan. Saat melihat lebih banyak. Nastia dan Amil tinggal di salah satu daerah termahal. Berapa harga perumahan misalnya di daerah Anda? Mulai $1.000. Bisa jadi lebih murah. Natalia tergantung apa dibutuhkan. Ini ya push like studio, satu kamar normal. $600-700. Jika diperlukan, misalnya tempat tinggal untuk keluarga, yaitu 3 kamar tidur, 100 meter persegi, itu bisa harganya mulai dari $1.000 lebih sedikit. Apartemen yang sama misalnya di Barcelona, apa harga? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk hidup di sini per bulan? Sebenarnya tidak begitu banyak. Saya menyewa apartemen kecil di sini. Tapi sebagian besar pengeluaran saya untuk makanan, saya tidak memasak apa-apa di rumah. Saya sarapan di kafe, makan siang di kafe, dan juga makan malam di sana. Saya punya permintaan sederhana, jadi saya bisa dengan mudah menghabiskan $800-900 per bulan dengan makanan, dengan apartemen. Saya mengerti. Jadi kamu tidak berhemat. Itu normal. Atau kenapa ini terjadi? Saya bisa menyewa apartemen terpisah yang keren di sana, tapi apartemen saya sudah lebih dari cukup. Saya punya kamar mandi sendiri dan saya punya tetangga yang luar biasa. Saya suka. Jika iya, bisa juga seharga $1.000 mulai menyewa apartemen yang harganya $1.000. Tapi saya tidak terlalu butuh, hai. Harga sedang naik. Ini terkait dengan banyaknya orang Amerika yang datang, mereka baik, berpenghasilan baik, dan mereka tidak menawar. Jadi mereka diberitahu di sana $3.000 untuk apartemen dari Ravcom. Jadi mereka, jika orang kita di sana masih bisa menawar, tapi di sini tidak bisa. Di sini semuanya, bahkan di sini ada istilah seperti itu, disebut gringo price. Jadi harga itu memang untuk gringo ya. Sebagian besar orang Kolombia tidak mampu membeli tempat tinggal di rumah yang bagus. Seperti misalnya orang ini yang pergi dari favela ke tempat kerja. Berapa gajinya? Saya tidak tahu, tapi saya akan datang. Dan dia berpikir pergi dari Kolombia. Nah, di masa depan, jika dia pergi dari kota Rusia. Oh, kamu henti. Saya paham kita bicara dalam bahasa Rusia. Dan ya, seperti kebanyakan orang Latin, dia ingin pergi ke Amerika Serikat. Dan kamu, Amil, taman yang indah. Dia bilang dia ingin pergi ke Inggris karena dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional dan di sana ada tim-tim yang bagus. Nastia dan Amil bekerja di bidang pariwisata dan seringkali klien mereka membayar untuk melihat daerah kumuh. Siapa yang bisa bilang saya ingin mencoba Estrada 3 atau 2? Bagaimana masuk ke dalam suasana yang saling percaya, di mana kita tahu bahwa dia tertidur, bangun dan tetap dirinya, tidak ada yang akan terjadi padanya, ginjalnya tidak akan dicabut. Dengan tujuan untuk pindah ke daerah yang bagus. Baiklah, catatan yang berbeda. Jadi kita akan tiba di Kolombia. Ini gila. Harganya seperti itu, bahwa anak-anak dari orang tua kaya, mereka saling mencium, menabrak pejalan kaki. Satu-satunya yang terjadi adalah mereka sendiri yang kadang-kadang keluar dari jalan, terjebak dalam situasi yang konyol. Tapi untuk sampai di sana ada yang ditabrak, tidak ada. Atau keluar pistol menabrak, memotong jalanku. Sebenarnya, ya kamu tahu, jauh lebih sedikit. Mereka sangat berbudaya, sopan, selalu tersenyum, selalu ya. Itu bukan fakta bahwa mereka akan menerima kamu di kelompokmu, tapi mereka sangat tenang. Dan di antara mereka, di kehidupan malam kita datang ke restoran mahal. Di sanalah mereka bersantai, bersenang-senang. Satu orang terlalu banyak minum, tidak minum sesuatu, dia merasa tidak enak. Mereka merawatnya, membaringkannya untuk tidur. Dia bangun, mereka memanggil taksi. Kami belum melihat keributan mabuk. Keributan, semacam itu. Ada beberapa tabrakan, sesuatu seperti itu. Kamu berjalan mendorong sesuatu, kita mulai dengar siapa yang melakukan apa.
Di sini tidak ada seperti itu. Kamu datang maaf tidak ada yang salah, maaf saya. Все люди говорят громко, и причем они могут музыку вот так. Они, значит, только наушники, да? Я Они замечал включают, уже. да, вот в динамике, все. Di sini adalah negara yang sempurna untuk melatih sistem sarafmu. Kamu tahu, karena di Rusia itu seperti bertahan hidup, dan ya, di sana ada hal-hal yang bisa dilakukan. Sedangkan di sini sepertinya tidak bisa ditoleransi. Tapi anehnya, mereka katakanlah tidak terbiasa. Misalnya, kamu nyalakan musik keras di malam hari, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, artinya mereka akan datang dan bilang, ayo masuk, kita bersenang-senang bersama. Dan juga di seluruh Amerika Latin seperti itu. Orang Kolombia bisa saja melupakan janji segera setelah mereka memberikannya, dan itu bukan karena niat jahat. Bahkan pernah ada situasi di mana teman-temanku menyiapkan meja menunggu tamu, tapi tamunya tiba-tiba tidak datang. Di sini tidak biasa untuk menelepon mereka. Bro, apa ini? Kami sudah siap memotong salad, semuanya siap mengawetkan selada 3 hari, tapi kalian tidak datang. Tidak, di sini memang seperti itu. Kemudian kamu menelepon sehari setelahnya bilang, bro, bagaimana kabarnya? Kalian datang? Kamu datang bilang, oh ya, kami seharusnya datang. Kami akan datang hari ini. Jadi tidak ada yang merasa berutang ke orang lain. Orang Kolombia tidak menyimpan dendam kepada mereka yang pernah mereka lawan. Saya baru-baru ini berbicara dengan seorang warga Kolombia. Dia berkata, lihatlah hati orang-orang Kolombia, bahwa bangsa lain akan mengingat sejarah dan mengenangnya. Dan seperti biasa, ada semacam suntikan. Orang Kolombia tidak. Mereka itu sungguh terlalu baik dan terlalu penuh kasih. Sangat penuh perhatian. Ada statistik jumlah orang berbahasa Rusia di sini? Ada komunitas untuk mereka? Sebenarnya sangat sedikit. Kami punya grup di Telegram ya, orang berbahasa Rusia secara umum di Kolombia, di berbagai kota. Jujur saja, saya belum pernah pergi ke acara-acara atau kumpul-kumpul. AS memiliki tempat khusus di hati orang Kolombia. Orang-orang di sini mencintai dan membenci Amerika. Taman pusat, namanya adalah Taman Bolivar. Dan di sana ada seorang pria kecil yang terus-menerus meneriakkan sesuatu ke mikrofon, ya, ke pengeras suara. Dia bercerita tentang situasi politik. Dan entah kenapa saya lewat, dia mulai berteriak ke mikrofon. Jadi kita semua harus bersatu dengan ruang pasca Soviet, ya. Dengan Uni Soviet, karena kita melawan orang Amerika. Orang Amerika di sana menghadapi kesulitan seperti ini. Dan saya juga sangat terkejut. Saya pikir, oh tidak percaya bro. Dia meneriakkan, tapi mereka ada di sini. Apa pandangan mereka tentang orang Amerika? Apakah mereka mencoba melawan mereka? Tidak, mereka tidak bisa melawan orang Amerika. Sebab orang, kalau seperti kamu bilang, anak muda mengagumi Amerika dan generasi tua ingat beberapa kesalahan Amerika dan sebagainya, jadi tidak positif. Tidak seperti di Meksiko. Negara yang paling anti Amerika, katakanlah, adalah Meksiko. Karena mereka berbatasan dan memiliki banyak imigran. Mereka mencoba melompati tembok ini. Jadi di sana ada, di sana bahkan ketika kamu bilang gringo, mereka langsung bilang gringo dia. Di sini tidak ada yang seperti itu. Tapi Amerika berpengaruh besar, termasuk bahasa Inggris. Di sini ada banyak kata yang menarik. Допустим, подруга там парню или наоборот говорит там бебе, ну как baby, или там ман здесь тоже слово man, да, ман, да, то есть в Испании такого слова нет, допустим, ман там что-нибудь такое. Здесь, допустим, машина это carro, в Испании это coche, а здесь carro, как car. Secara umum gringo, saya pahami ini omong kosong. Kita dianggap sebagai gringo. Di Meksiko gringo merujuk pada orang Amerika atau Inggris. Cuma orang Amerika. Di sini gringo istilah untuk pendatang. Orang Spanyol dianggap gringo. Orang Spanyol ada di sini. Enggak, orang Spanyol juga berbahasa Spanyol. Tepatnya, gringo lebih tepatnya istilah untuk seorang turis. Ketika saya mulai berbicara dengan mereka dalam bahasa Spanyol, sulit untuk menyalahkan saya sebagai gringo. Tapi mereka berbicara. Tapi awalnya kita bisa bilang gringo. Gal gringo ada banyak hal. Dalam kasus saya hanya gringo dari Jepang. Penyederhanaan maksimal. Jika wajah Slavia, tetap saja dianggap sebagai orang Amerika. Ya, ditambah lagi jika dari Uzbekistan, berarti orang Jepang. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang yang cantik dan ramah, Akmalia kadang merasa kesepian di sini. Di sini selama kamu tinggal, kamu sangat merindukan. Kamu tidak sadar rindunya teman-teman cewekmu. Menurut kita, menurut orang Soviet, saya ingat saat saya berjalan di pusat perbelanjaan dan saya melihat seorang gadis yang benar-benar berwajah Slavia. Tidak, yang paling penting itu tinggi. Dan saya mendekat dan mulai dari jauh berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi kamu mengerti dia berwajah Slavia. Nah, tetap ada risiko bahwa mungkin dia adalah orang Jerman. Sementara itu, mereka seringkali sangat mirip. Ya, saya bertanya padanya, "Can I speak Russian?" Dia bilang, "Yes." Saya seperti, "Oh, syukurlah, mari kita ngobrol." Saya ingat, kami berbicara sangat lama, sangat banyak waktu. Nah, dan dia mengerti lelucon saya. Kamu mengerti seluruh masalah ini dan seluruh sarkasme. Mereka tidak mengerti apa itu sarkasme. Была женщина беременна. Что-то это был тур. А это да, уже скользкая тема. Да, это было, по-моему, в Мексике. И я женщине говорю: извините, а вы беременна? Или у вас в отеле all inclusive?
Sementara saya dengan heran mengamati bentuk-bentuk aneh dari orang-orang, Maxim bertemu lagi dengan teman-teman gadisnya. Dia begitu paham tentang wanita Kolombia sehingga dia bisa langsung membedakan tipe-tipe mereka. Gadis-gadis berkulit putih dan berambut hitam disebut paisas. Mereka membiarkan rambut mereka terurai. Gadis itu berlari seperti sinar matahari. Paham? Itulah sebabnya silaunya begitu. Tapi ada satu tipe gadis populer lainnya, yaitu mantan cowok. Thailand bisa dianggap sebagai pusat transgender dunia, tetapi di Kolombia juga ada kondisi di mana banyak cowok mengubah jenis kelamin mereka. Kadang-kadang sangat sulit untuk membedakan gadis-gadis seperti itu dari yang biasa. Gadis saya Linda. Lihat, itu mengejutkan. Jadi jelas terlihat bahwa itu adalah pria, baunya lebih lebar daripada saya. Atau jelas tapi tidak jelas. Jelas sebagai kita berdua karena kita sudah banyak melihatnya. Banyak sekali cowok dan kebetulan banyak dari mereka yang akan menonton, mereka tidak jelas. Oh, maksudnya apa? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya cuma mau ngasih tahu dan memperingatkan para lelaki dan pada prinsipnya para perempuan juga perlu diberi kesempatan untuk mengabdi pada diri kita. Laporan. Faktanya adalah jika seseorang tidak memiliki karakteristik maskulin yang jelas, ini sama sekali tidak menjamin bahwa di depan Anda tidak ada, pria yang terlahir sebagai pria. Jadi seseorang dengan rambut panjang, dengan pinggang yang ramping di sana, dengan bokong yang terdefinisi, payudara yang menonjol, dan bahkan tanpa jakun dengan suara yang feminin, itu tidak memberi Anda kepastian. Saya menekankan bahwa di depan Anda adalah seorang gadis. Bersikaplah cerdas, mintalah foto bayi, bandingkan satu dengan yang lain. Lihat foto-foto ini berusia 12 tahun, ini 8 tahun, ini 16 tahun. Mereka berganti jenis kelamin sudah. Ini besar sekali. Ini benar-benar massal. Di Eropa ada, di sini juga ada. Di sini orang Venezuela datang, transgender, kamu mau berubah dari wanita ke pria. Semua itu ada, tapi tidak begitu mencolok gitu. Kita sepertinya tidak melihatnya. Secara khusus, ini tidak. Mereka tidak berusaha menarik perhatianmu. Bagaimana di Eropa, pada satu momen benar-benar bercanda. Kami punya 3 anak, kami benar-benar bersikap tenang. Silakan apa saja. Tapi tidak pernah ada yang memaksakan padamu disajikan dengan teh. Ya di sana terjadi dan kami merasakannya. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak keberatan, saya tidak mau itu. Kami pindah ke sini. Ya di sekolah tidak membicarakan itu. Mereka belajar sekolah. Di sana semuanya terstruktur jelas. Maxim berkeliling selama lebih dari 10 tahun. Dan sering dia memperhatikan bahwa wanita asing mengaku orang Rusia atau Ukraina. Saya hanya pernah menghadapi situasi seperti itu dalam hidup saya ketika saya melihat misalnya sekelompok gadis, semua mereka sama satu sama lain. Nah, begitulah. Mereka ditanya di luar negeri, "Kamu dari mana?" Dia bilang di sana, "Rusia." Dan kamu dari mana? Dia juga bilang di sana, gadis lain bilang, "Rusia." Bahkan beberapa dari mereka tidak bisa berbicara bahasa Rusia. Jadi saya melihat ini dengan jelas. Maksud saya tidak tahu bagaimana dengan orang lain, tapi saya bisa membedakan orang Rusia dari yang bukan Rusia. Sebut saja orang-orang Rusia. Untuk tujuan apa mereka memperkenalkan diri seperti itu? Mereka memperkenalkan diri agar tidak menunjukkan negara mereka, dari mana mereka berasal. Jika mereka menyembunyikan diri seolah-olah, kamu dari Rusia. Dan semua orang mempercayainya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang jahat, seperti yang terjadi dengan Rusia, itu bisa dimengerti. Gambaran bahwa di Rusia dan Ukraina hanya ada pelacur tidak sesuai kenyataan. Jumlah pelacur di Rusia dan Ukraina tidak sebanding dengan di negara-negara Asia atau Amerika Latin dibandingkan dengan jumlah yang ada misalnya di negara-negara Asia, di negara-negara Amerika Latin. Jadi tingkat spiritualitas yang ada di bagian dunia kita ini, itu benar-benar luar biasa. Itu adalah tingkat yang sangat tinggi. Saya sudah pergi ke berbagai negara, saya bersumpah. Menurut pengalaman Maxim, Medellin belumlah kota yang paling liar di Kolombia. Saya sudah pergi ke Pereira, saya sudah pergi di Cartagena. Kota ini benar-benar sudah menjadi rutinitas. Ini tidak hanya di Kolombia, di Brasil juga sama ceritanya. Di setiap kota kamu kunjungi, mereka akan punya jalan-jalan gadis-gadis baik-baik saja. Minimal mereka akan berbicara denganmu di sini itu $20 Amerika. Tepat di tempat ini, dan sebenarnya lebih tinggi. Dari apotek, gadis bicara denganmu $20-30. Jadi 30 itu sudah pasti, rakyatnya pasti akan lari. Jika misalnya ini terjadi di bar itu, kamu sudah masuk dan naik ke area terbuka, maka mereka bisa bilang misalnya 400. Misalnya untuk para gadis itu jadi $80, $100. Ya, dalam salah satu video terakhir saya berbicara tentang kengerian yang terjadi di favela di Brazil. Lihatlah jika kamu belum melihat episode itu hanya permulaan dibandingkan dengan apa yang terjadi tidak lama yang lalu. Di sini di Medellin, di sini orang-orang sudah terbiasa hidup dalam bahaya. Jadi di sini para militer menguasai daerah ini. Para militer itu seperti separatis, pemberontak.
Di sini orang-orang terus-menerus direkrut karena mereka hidup sangat miskin. Hingga hari ini mereka hidup tidak terlalu kaya, bisa dibilang begitu. Jadi mereka selalu tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Setiap orang dari Cuba yang datang bilang, saya Comunidation. Beberapa favela di Medellin. Lihat betapa banyaknya mereka. Seluruh pegunungan dipenuhi dengan daerah kumuh hingga ke Cakrawala. Tapi justru Komuna 13 yang mengalami pertempuran yang sebenarnya. Sekitar 20 tahun yang lalu, pihak berwenang melakukan pembersihan di daerah yang sebelumnya menjadi benteng tak terjangkau bagi para pengedar narkoba. Saat itu banyak orang dan burung yang tewas. Kolibri adalah simbol dari peristiwa tersebut. Bagaimana operasi militer khusus mereka dimulai? Mereka datang dengan helikopter, mulai membombardir semua orang. Tidak, pada tahun 2002, di bulan Oktober, seperti yang sudah saya katakan, dalam program Bersihkan Medellin oleh Presiden Uribe. Pokoknya, helikopter datang jam 5 pagi dan melayang di atas. Orang-orang dalam kepanikan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Tidak hanya helikopter, ya, tetapi juga dari sana ternyata ada pasukan nasional, polisi. Semua pokoknya tank batalion. Di bawah ada pembersihan, di atas juga ada pembersihan. Orang-orang dalam kepanikan, para wanita mulai menggantungkan semua yang berwarna putih yang mereka punya. Selimut, hanya tidak, tolong jangan tembak rumah ini. Kami penduduk sipil. Ini, Ana. Dia tinggal di Medellin dan menekuni grafiti. Saat pembersihan itu, dia kebetulan tinggal di Komuna 13. Wah, teman-teman tinggal di komuna dengan pemandangan seperti ini. Ya, saya tidak tahu, harganya mahal. А сколько, кстати, это стоит? Usted cuánto paga para vivir acá? ¿Cuánto? 700.000. 700 тысяч получается. Это ее собственность, да, семейная. Ana tinggal bersama orang tuanya dan kedua anaknya dan bisnis pariwisata berjalan dengan baik. Dia berencana untuk memperluas dan keluarganya sedang memilah-milah barang di ruangan sebelah. Tapi sebelumnya, komuna bukanlah tempat yang menguntungkan. Saya hanya bernapas selama 3 hari. Hari itu ketika operasi dimulai, katakanlah mereka sedang berada di kelas dan baku tembak itu dimulai dan mereka terpaksa bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dia ada di kulit kayu dan operasi dimulai yang berlangsung selama 3 hari. Apakah dia melihat helikopter-helikopter itu? Dia menceritakan saat itu. Dia tinggal di lain Komuna 13. Meskipun begitu, bagian ini juga merasakan semua. Di sini ada sangat banyak orang yang tewas. Di sini ditembak dari tank, ditembak dari helikopter, dan juga tentara sangat aktif melindungi wilayah ini, daerah ini. Jadi itu sangat menakutkan dan semua bagian dari komuna ini merasakannya dengan cara yang sama. Ana bersama tetangga-tetangganya setiap tahun keluar ke jalan dengan bendera putih. 90% dari korban adalah warga sipil. Apakah mereka memiliki semacam kesan? Katakanlah dari operasi itu, apakah masih ada kebencian terhadap pihak berwenang? Banyak air yang mengalir. Di sini ada sifat dari mentalitas Amerika Latin secara umum. Mereka tidak hidup di masa lalu. Mereka lebih fokus pada saat ini. Mereka menikmati setiap momen, menari, berdansa, ya, itu semua tentang mereka. Tapi meskipun begitu, ya, di sini ada museum yang khusus didedikasikan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di sini ada banyak grafiti yang entah bagaimana, ya, ini seperti referensi ke masa lalu. Sebagian besar warga adalah anak muda. Mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri, pada pariwisata. Sekarang komuna investasi uang. Di sini ada komunikasi dan di daerah ini ada jalur metro, padahal tidak ada kereta bawah tanah di ibu kota Kolombia. Ya, di sini mereka punya, jadi ada barang, cahaya, ada kelembapan. Ya, sekarang saya di sini jika ada yang perlu, mesin cuci, kulkas. Di sini juga ada gas khusus yang memanaskan air, jadi mereka juga memiliki air panas. Sekarang kita mendekati eskalator yang paling terkenal itu. Pemerintah pada suatu waktu menginvestasikan $7 juta untuk membangun eskalator ini. Jadi ini kompensasi untuk apa terjadi di mana ada pembersihan keras. Di sini memang ada pembersihan yang keras, 2 perang. Kamu mengerti perbedaannya, itu yang... Begitulah cara orang-orang dulu naik, termasuk yang tua sampai usia 70-an. Saya sudah melewati 10% dan saya terkejut. Semua jalan di komuna sekarang dipenuhi turis. Di setiap bangunan ada grafiti. Ini berarti bahwa terlepas dari warna kulit, kita semua berasal dari daging yang sama. Atau mungkin saya yang salah paham.
Di nama Escobar, semua orang malas berusaha untung. Dengan gambarnya mereka menjual souvenir, lukisan, dan bahkan buku. Lokal terbiasa hidup di Ramai. Ini ada seorang pemuda menyikat gigi dan orang-orang di sekitarnya berfoto untuk media sosial. Sini tinggal orang. Ya, tentu saja di sini, di tempat-tempat kumuh, setiap rumah berusaha untuk menghasilkan uang. Di mana-mana ada museum, di mana-mana ada kafe, di mana-mana ada semacam hotel. Ini semacam kompensasi. Karena sebelumnya di sini sangat sulit. Tapi saya rasa kartel tidak akan punya cukup peluru untuk menembaki semua turis yang ada di sini sekarang. Di daerah ini, layanan pengantaran makanan berjalan. Anak-anak bermain konsol video di seluruh jalan. Seperti saya dulu, akan menyapa. Nah, gadis ini tidak bisa, dia sedang tidur. Ini dia teman yang tidak terlalu ramah, tapi ternyata di belakang kita ada pacarnya. Jadi kita memaafkan. Jadi pagi ada keramaian, eskalator mengangkat, tapi di sini kerumunan penuh. Saya takut ransel saya dibersih. Di komunitas selalu ada pertarungan tari. Semakin tinggi, semakin keren cara mereka menari. Anak-anak Emil dan Nastia di Kolombia tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Aurora walau muda sudah menghasilkan uang dengan bekerja sebagai model. Dia berhasil menjadi model di sini, dia juga menghasilkan uangnya sendiri, dan di sini dia seolah-olah menjadi dewasa. Keren, dia suka, dan itu juga sangat... Dia ajak ke restoran sama papa, saya traktir. Ya? Berapa dia dapat tahu? Biasa saja. $200 ya. Hari syuting. Bagi anak ini luar biasa. Dia mulai dengan $40 untuk 3 foto. Semua uangnya berharga. Ya, dia punya rekening, kami mengumpulkan uang, dia membeli sesuatu, dia ingin menghabiskan uangnya, dia menghabiskan jika ekstra. Anak-anak berolahraga dan senang dengan cuaca yang hangat. Ada banyak hiburan untuk anak-anak. Ditambah lagi cuacanya selalu bagus. Mereka tidak sakit. Di sini Piu Tufu sehat karena cuacanya selalu hangat. Saya ingin semua anak belajar di luar negeri. Ilyas ingin kembali ke Barcelona. Platon ingin pergi ke Amerika untuk belajar. Kesempatan beasiswa dan menyelesaikan sekolah di Amerika. Emil juga menyelesaikan sekolah di Amerika. Aurora sangat ingin dia belajar bahasa Prancis. Dia ingin pergi ke Kanada. Kami berpikir mungkin ke bagian Prancis. Kenapa tidak? Dan kita akan pindah ke salah satu pulau di Karibia dan kemudian hanya pergi mengumpulkan orang-orang, memperhatikan. Один из возможностей, да. Мы ничего не исключаем, поэтому мы не ограничиваем никого ни в каких рамках. У нас он каждый день сын религию меняет. Он еще пока не понимает, что это, да. Он говорит, о, классная, хорошая традиция, хочу быть... В 3-4 церкви он уже ходит. Вот там хорошая юношеская группа, я буду туда ходить. Да, ему нравится, у него есть группа. Но он меняет юношеские группы церковные по субботам вечером. Какие религии перепробовал? Ну, в смысле, там, наверное, протестанты, там, все внутри католической религии. Да, но однажды, да, он смешно говорит, все, я буду мусульманин, буду Рамадан держать. Я говорю, отлично, я говорю, тогда пойдем, мы тебе обрезание надо сделать. Ой, нет, вы что? Apa yang kalian pelajari di sekolah? Apa yang kita pelajari? Matematika dan bahasa Spanyol, kita juga belajar bahasa Inggris, lalu Emprendimiento itu sebenarnya adalah tentang bisnis yang sukses, berkelanjutan, dan inovatif. Ini semacam kewirausahaan. Iya. Wow, apa yang kira-kira mereka ceritakan padamu? Bagaimana cara menghasilkan uang? Nah, mereka memberitahu tentang profesi, berapa banyak yang mereka hasilkan, bagaimana cara menghasilkan uang. Jadi kamu bangga bahwa kamu sudah menghasilkan uang, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Ya, apakah kamu suka ini? Ya, bahasa mana yang lebih mudah Anda kuasai, Spanyol atau Rusia? Di keduanya saja mungkin? Sama saja tanpa masalah kan? Kadang-kadang ketika saya banyak berbicara dalam bahasa Spanyol di sini, saya punya teman-teman dan di sekolah kita berbicara dalam bahasa Spanyol. Kadang-kadang saya tidak bisa menemukan kata-kata dalam bahasa Rusia. Jadi, ketika kamu sendiri memikirkan sesuatu, kamu berpikir dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia atau salah satunya? Saya biasanya berpikir dalam bahasa Rusia, tapi kadang-kadang juga dalam bahasa Spanyol. Ini Plato, dia belajar di kelas 6.
Ceritakan sedikit lebih banyak tentang sekolah. Apa yang terjadi di sana? Что проходите? Какие предметы? нравятся. Нравятся девочки? Он не в школе их смотрит, он по инстаграму их смотрит. Ты подглядываешь, что ли? Он всегда такой. Ceritakan tentang teman-temanmu. Teman-teman yang baik selalu penting untuk tahu dengan siapa kamu pergi. Mereka bisa sangat nakal sekali, ya. Dengar ada nggak ya anak-anak berbahasa Rusia seumur kamu di sini? Tidak, di sekolahku tidak ada, tapi saya tahu satu teman, namanya Daniel, Danya, dan kami berteman. Дети ходят в католическую школу. Внутри школы есть церковь. Им скорее нравится это? Juga kamu tahu, pembicaraan tentang jika kita menunjukkan semuanya kepada mereka, kenapa mereka mau? Misalnya, kami berusaha, saya membahas ini dengan Aurora. Jika semua orang melakukan ini, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jelaskan kenapa. Kolombia bukanlah negara yang sangat besar, tetapi dalam hal iklim, zona-zonanya sangat berbeda. Secara pribadi, bagi saya, suhu rata-rata tahunan di Medellin sekitar 25 derajat. Itu sempurna. Iklim di sini luar biasa, tidak ada musim dingin, alamnya sangat indah, luar biasa dan sangat beragam. Di sini kita punya segalanya, gunung, laut, salju, semua yang diinginkan. Apakah kamu menganggap bahwa Kolombia adalah tempat di mana kamu akan tinggal seumur hidup? Mungkin tidak bisa dipastikan. Apakah kamu anggap setidaknya sampai anak-anak sekolah selesai, kami ingin tetap menjadikan Kolombia sebagai basis. Kolombia adalah berbeda dan setiap orang melihatnya dengan cara sendiri. Bagi beberapa, datang menakutkan, bagi lain menakutkan tapi menarik, dan bagi ketiga, hidup di tempat lain membosankan. Saya sekaligus terkejut dengan Kolombia, dan saya tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Jadi saya pasti akan kembali ke sini. Di saluran saya akan ada episode lain tentang negara ini, jadi jangan lupa untuk subscribe ke YouTube dan Instagram saya. Di mana-mana ada saya, Vova Karmanov. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng di YouTube ke mode semua supaya tidak ketinggalan video baru.